salam kenal semuanya. Perkenalkan nama saya Diki Murdoyo. Selamat datang di akun YouTube saya. Akun YouTube saya bernama calon dosen _GC. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Di video pertama saya, kebetulan ini video pertama saya ingin bercerita mengenai tips-tips agar akun online Anda itu bisa gacor. Kalau bahasa driver online tuh gacor itu adalah rame nih, orderannya rame, jadi kita nggak sepi. Ya, saya akan kasih 7 tips yang sudah saya rangkum berdasarkan pengalaman pribadi saya. Alhamdulillah, saya sudah menjadi driver online kurang lebih lama sekali. Kita sekarang masuk ke tips pertama. Tips pertama adalah kurangi pemakaian sistem dan pemakaian aplikasi yang nggak bermanfaat, unfaedah. Nah, jadi teman-teman ketika ingin jalan online, itu aplikasi-aplikasi yang nggak penting. Misal nih, Bigo atau aplikasi yang lain yang nggak penting-penting itu dihilangin aja. Karena kasihan handphonenya nanti jadi lemot. Ya, karena kan RAM handphone kita itu kan terpakai ketika kita membuka aplikasi-aplikasi lain. Nah, itu menurut saya berpengaruh karena saya sendiri membuktikan. Jadi, ketika saya jalan, itu saya hilangi nih aplikasi-aplikasi yang nggak penting di handphone saya. Jadi kalau teman-teman lihat di handphone saya ini, masih banyak aplikasi ya. Tapi ketika saya jalan ini hanya aplikasi. Nah, hanya Gokar, Ubi iklan, promo iklan jadinya ya, sama WA. Ini YouTube ini tadi karena saya habis lihat YouTube. Nah, jadi sebisa mungkin kalau kita jalan tuh hanya aplikasi-aplikasi itu yang terbuka. Kita kunci, yang lain kita close saja karena supaya enteng jalannya. Coba deh buktikan. Tips sekarang kita lanjut ke tips kedua. Tips kedua ini adalah online tuh biasanya yang susah itu angkatan pertama. Angkatan pertama maksudnya ketika kita baru jalan, itu caranya supaya dapat tuh agak susah. Nah, tips dari saya yang sudah saya jalankan itu ketika saya sudah mandi, sudah makan, sudah siap untuk jalan, 10 menit sebelumnya itu saya hidupkan dulu. Nah, ketika 10 menit saya hidupkan, ketika nggak ada orderan nyampe, itu saya bergerak ke arah keramaian. Kebetulan tempat saya tinggalnya saya di Sedati, Juanda, tapi saya nggak ke Bandara Juanda, tapi saya ke arah Bungurasi, ke terminal Bungurasi. Nah, jadi saya lewat dari rumah saya menuju ke Bungurasi. Nah, biasanya di tengah-tengah jalan tuh saya dapat orderan. Itu kunci kedua, tips kedua. Jadi ketika nih nyalain di rumah, kita udah siap, kita nggak usah nunggu di rumah, kita langsung bergerak aja. Jangan nunggu orderan datang, kita yang harus mencari. Ya, kita harus mencari. Nah, ini terkait dengan tips ketiga. Jadi tips ketiga yang sudah saya jalankan itu adalah jangan pernah berdiam diri di suatu tempat itu lebih dari 15 menit. Ya teman-teman, jangan pernah. Jadi kebiasaan yang saya jalanin ketika saya tadi berangkat dari rumah, 10 menit gak ada orderan, saya jalan menuju ke Bungurasi. Udah, saya jalan aja. Kalau nggak dapet, pasti di Bungurasi dapet karena memang permintaan di sana banyak. Terlepas dari banyaknya yang ngetem atau yang lain sebagainya, tapi alhamdulillah saya jalankan. Ketika saya berjalan, saya nyampe di Bungurasi itu selalu dapat. Bahkan mayoritas sebelum nyampe Bungurasi saya udah dapat penumpang. Itu tips ketiga. Ya, yang pertama tadi minim aplikasi, yang kedua arahkan ke tempat ramai, yang ketiga jangan berdiam diri. Nah, jangan berdiam diri sama ketika kita udah ngambil orderan pertama tadi, ketika kita udah ngambil penumpang belum dapat nih, kita nunggu di sekitar sana. Tapi ketika sampai sana 15 menit gak dapat, tolong gerak. Ya, jangan diam diri, jangan malah nunggu nih sambil main game, itu hilangin karena nanti teman-teman malah susah dapat orderannya. Itu pengalaman yang sudah saya jalankan. Tips keempat, itu kebetulan karena saya driver Gokar, jadi di aplikasi saya itu ada namanya Autopit sama Gokar L. Nah, sebisa mungkin karena mobil saya bisa 3 seater, saya Gokar L-nya saya aktifin. Ya, yang kedua Autopitnya saya aktifin. Nah, yang saya jalankan Autopit saya aktifin itu untuk mempermudah
mendapatkan orderan. Alhamdulillah saya itu nggak pernah namanya lebih dari setengah jam dapat orderan. Mungkin karena Autobid itu aktif ya teman-teman ya, Autobid aktif. Loh mas, kan kita nggak bisa milih orderan, kita nggak bisa milih trip jauh atau dekat. Menurut saya, pribadi saya, jauh dekat itu sama saja. Kalau pengalaman saya combine. Jadi ketika sudah 7 poinnya, saya Autobidnya tak nonaktifin. Tapi kalau saya lagi semangat, itu Autobidnya aktif terus. Jadi nggak masalah. Orderannya itu jauh, orderannya itu dekat, nggak masalah. Tapi ketika saya ada urusan, biasanya memang Autobidnya itu tak nonaktifkan. Sebisa mungkin, kalau belum dapat 5, itu Autobidnya diaktifin terus aja. Karena kan itu juga supaya kita dapat poinnya juga lebih cepat, ya kan? Oke, lanjut ke tips ke-6. Tips ke-6-nya sudah saya jalankan. Jadi ketika kita nganter orderan, itu kan kita tahu tempat turunnya penumpang ini habis ini sudah selesai kita antar. Nah, biasanya 500 meter sebelum penumpang itu turun, saya selesaikan orderannya dulu, saya finishkan dulu. Jadi sistem itu membaca orderan mobil kita itu koordinatnya jalan terus. Nah, biasanya kalau teman-teman beruntung, kenapa saya sebut beruntung? Karena cara ini bisa berhasil, bisa enggak, tapi alhamdulillah mayoritas berhasil. Sebelum saya nurunin penumpang, saya mesti dapat orderan selanjutnya. Nah, kan orderannya kita nggak tahu penjemputan di mana. Ya pasti sekitar sana juga, karena mayoritas yang saya jemput tuh jaraknya 2-3 kilo dari titik penjemputan saya. Dan menurut saya itu nggak masalah sih, karena kan nanti kan kita dapat bonus tambahan nih dari aplikasi online kita, gitu ya. Oke, sekarang tips ke-7. Tips ke-7 ini merupakan tips yang paling penting dari semua tips yang saya berikan. Kenapa? Karena tips yang terakhir ini berhubungan sama yang di atas, sama kepercayaan kita. Nah, saya pribadi, saya selalu, kebetulan saya muslim, jadi ketika saya bekerja, ketika saya mulai online, saya itu menunggu waktu sholat. Contoh, jam 9 saya jalan, ya udah saya jalan aja normal sampai tiba waktunya setengah 12. Nah, setengah 12 itu kan kalau di Surabaya itu setengah jam sebelum adzan zuhur. Nah, itu saya udah nggak jalan lagi, saya nunggu adzan. Entah saya nyambi makan, entah saya nyambi istirahat, seperti itu. Dan alhamdulillah itu berhasil gimana? Setelah saya sholat baru saya hidupkan lagi. Asar juga seperti itu, maghrib juga seperti itu, isya juga seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, misal nih kita jam 11:15 nyalain, ternyata kita dapat orderan yang jauh, terus gimana? Ya udah nggak masalah, kita tetap anterin penumpang saja. Tapi ingat, setelah selesai kita langsung buru-buru ke masjid, kita cari masjid supaya tujuan pribadi kita itu bukan mencari duniawi, tapi mencari akhirat. Jadi yang nggak sholat atau yang beragama lain, niatkan kerja kita untuk ibadah untuk, ya kita kerja untuk siapa? Kalau saya kerja untuk istri saya, untuk anak saya. Jadi saya sebisa mungkin bekerja itu nggak ngeluh, nggak terus meratapi, loh kok orderannya jauh, kok orderannya dekat, udah terima saja, karena semuanya itu akan kembali lagi untuk kita ya. Jadi tetap semangat. Saya salut dengan para driver online, karena saya sendiri cukup lelah cukup lelah dalam nyetir, mungkin karena memang basic saya nggak seperti itu, ya nggak kuat nyetir lama. Jadi ketika ada orang yang memandang sebelah mata, driver online tuh apa sih, kerjanya cuma nyetir aja, jangan salah. Anda wajib mencoba menjadi driver online dan Anda akan tahu betapa hebatnya driver online. Salam 2 jempol untuk para driver online se-Indonesia. Salam satu aspal. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya di akun YouTube saya. Terima kasih, sampai ketemu di video saya selanjutnya.